Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatur Rahman, SPD MSN, dan Ibu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai keterampilan mengadakan variasi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Yuliana Triwidianingrum dengan NIM 14014213110. Ada Venanda Hermawati dengan NIM 14014211311, dan saya sendiri Jasmine Diva Auranisa dengan NIM 14014211312. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian variasi. Keterampilan mengadakan variasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengubahan dalam pengajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan guru, serta untuk mengacu dan mengingat perhatian siswa sehingga siswa dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek variasi dalam proses belajar mengajar. Ada 3. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media. Dan yang ketiga, variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, tujuan dan manfaat keterampilan variasi. Yang pertama, kita membahas tujuan pokok keterampilan variasi di kelas, yaitu yang pertama menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa terhadap aspek-aspek pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Yang keempat, memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual siswa. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk selalu terfokus dengan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu manfaat keterampilan variasi. Ada 4. Yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek yang relevan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat, keingintahuan, dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal baru. Yang ketiga, memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. Yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh dan menerima pembelajaran yang baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam penggunaan variasi mengajar. Yang pertama, digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik. Yang ketiga, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan. Dan yang keempat, penggunaan komponen-komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam keterampilan variasi. Komponen utama dalam mengadakan variasi adalah yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Variasi dalam gaya mengajar guru banyak sekali. Bila ini dapat dilakukan dengan hati-hati, akan sangat berguna dalam usaha menarik dan mempertahankan minat dan semangat siswa dalam belajar. Biasanya variasi semacam ini muncul di antara komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, suara guru atau voice variation. Variasi suara antara lain nada dari lemah ke keras, nada dari cepat ke lambat, dan sebagainya. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Supaya siswa memperhatikan yang dijelaskan oleh guru, perlu adanya kata-kata pemusat pada waktu guru sedang menjelaskan. Misalnya, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, dan sebagainya. Yang ketiga, kesenyapan atau diam sebentar. Berhenti sebentar selain untuk menarik perhatian, juga memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Selanjutnya yaitu kontak mata. Dengan adanya kontak mata antara siswa dan guru, diikuti dengan kata-kata akan lebih meyakinkan dan memperkuat informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kelima yaitu ekspresi roma muka. Yang keenam, gerakan badan dan mimik. Dan yang terakhir, tempat berdirinya guru di kelas. Variasi yang kedua yaitu variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa. Selain menjelaskan, guru dapat memberikan tugas kepada murid untuk bekerja secara kelompok kecil, untuk tukar pendapat, untuk mengerjakan soal, dan sebagainya.
Tata susunan kelas juga dapat divariasi sesuai dengan kegiatan tertentu. Misalnya, suasana meja dapat diubah menjadi setengah lingkaran untuk diskusi atau untuk kegiatan yang lain, lalu mengadakan variasi dalam jenis tingkatan pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Media dan bahan pengajaran yang bervariasi akan menambah gairah dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Guru dapat menggunakan media yang bervariasi dalam membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Misalnya media perekam, slide, dan sebagainya. Ditinjau dari panca indera, media dan bahan pengajaran dapat digolongkan menjadi visual, audio, dan motorik. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu keterampilan mengadakan variasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengubahan dalam pengajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan siswa dalam menerima bahan pengajaran yang diberikan guru serta untuk mengacu dan mengingat perhatian siswa sehingga siswa dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat-isyarat nonverbal seperti pandangan mata, ekspresi rupan muka, gerak-gerik tangan atau kepala, dan gerak badan. Selain itu, masih ada isyarat ekstraverbal, yaitu intonasi warna serta bunyian. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.